أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, demikian pula kesehatan dan waktu luang, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah semacam ini. Sementara di satu sisi kita melihat banyak saudara kita kaum muslimin yang masih terlelap tidur, padahal ini adalah waktu untuk sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita terus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita selalu mensyukuri nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita terus-menerus hingga akhir hayat kita nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kalau biasanya pada kesempatan yang lalu kita telah membacakan kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada kesempatan lalu belum sempat terjawab, dan penanya menanyakan hal itu kepada kami. Terutama pembahasan kita pada pagi hari ini akan membahas sedikit tentang hukum seputar taswib ketika azan subuh. Hukum seputar taswib ketika azan subuh. Taswib, sebagaimana kita ketahui ma'asyiral muslimin, dalam bahasa Arab berasal dari kata thaba yang maknanya kembali. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata thauba, yakni jika memberi isyarat dengan pakaian setelah seseorang selesai memberitahu kepada orang yang lainnya. Seperti itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Sehingga secara bahasa Arab pula, dalam secara istilah pula, taswib itu bisa bermakna mengulang-ulang pengumuman setelah pengumuman, atau taswib juga digunakan dalam istilah yakni ucapan seorang muadzin, ucapan as-salatu khairum minan naum, khususnya pada azan subuh setelah mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Jadi ma'asyiral muslimin, yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah terkait dengan ucapan seorang muadzin, yaitu ucapan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, yang biasanya diucapkan pada waktu subuh. Perlu diketahui lebih dahulu ma'asyiral muslimin bahwa at-taswib ini dalam istilah syariat kita bisa digunakan dalam beberapa perkara atau memiliki beberapa makna.
Di dalam penggunaannya, taswib itu seringnya ada beberapa penggunaan. Yang pertama adalah yang ini yang masyhur dan seringnya adalah ucapan seorang muadzin pada waktu adzan subuh, as-salatu khairu minan naum, sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang. Demikian yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah tentang taswib, bahwa ini orang mengenal istilah taswib itu adalah ucapan muadzin as-salatu khairu minan naum, khususnya pada waktu adzan subuh. Ada juga istilah taswib ini dipakai penamaan nama lain daripada iqamah. Iqamat atau kita bilang, orang Jawa bilang qomat, ya. Qomat atau iqamah. Naam, itu juga disebut taswib dalam istilah yang disebutkan dalam hadis. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, idza nudiya lis-salati adbara syaitanu wa lahu durratun hatta la yasma'a at-ta'dina. Rasulullah SAW bersabda, jika dikumandangkan azan untuk salat, maka syaitan akan lari menjauh dan dia memiliki suara kentut, artinya dia menjauh ke arah langit sampai dia berkentut-kentut istilahnya, ya, sehingga dia tidak mendengar suara azan. Jadi kalau setan mendengar suara azan, dia pun lari menjauh sambil terkentut-kentut, ya, dan lari menjauh hingga tidak mendengar suara azan sama sekali. Fa idza qada nidaa aqbala, apabila azan telah selesai, maka dia pun kembali untuk menggoda manusia. Naam, hatta idza thuwiba bis shalah, perhatikan, sampai-sampai ketika apa ini diperdengarkan thuwiba, yakni taswib untuk salat, maksudnya adalah iqamah. Ketika dikumandangkan iqamah untuk salat, adbara, maka setan pun lari menjauh lagi. Idza qadat taswib, apabila telah selesai taswib, yakni artinya adalah iqamah telah selesai dikumandangkan, aqbala, dia pun kembali lagi untuk menggoda manusia, hatta yahtira bainal mar'i wa nafsih, sampai-sampai dia pun datang mengganggu antara seseorang, ya, dengan hatinya. Yaqulu uzkur kada, uzkur kada, syaitan membisikkan dalam hatinya orang yang sholat, ingatlah ini, ingatlah itu. Dalam lima lam yakun yadkur, ya, terhadap perkara-perkara yang asalnya dia tidak ingat, maka diingat-ingatkan oleh syaitan. Hatta yadhallar rajul la yadri kam shalla, sampai-sampai seseorang itu berada dalam keadaan tidak tahu berapa jumlah rakaat salat yang telah dilakukannya. Nah, hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya dalam bab al-adzan atau dalam kitab al-adzan bab at-ta'dzin, apa fadlut ta'dzin. Nah, maka ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah menyebut istilah untuk iqamat juga dinamai dengan taswib. Nah, sehingga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud taswib dalam hadis ini adalah iqamah. Demikian pula para ulama-ulama yang selainnya. Ini istilah pertama. Yang kedua. Yang ketiga, istilah taswib itu sering juga disebut para ulama, diantaranya khususnya di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu taswib itu adalah ucapan seorang muadzin antara azan dan iqamah di waktu subuh, yaitu ucapan apa? Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Ini menurut Abu Hanifah. Namun pendapat ini dibantah oleh para ulama yang lainnya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menganggap ini adalah perbuatan bid'ah, sebagaimana disebutkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Dari 3 penggunaan istilah taswib ini tadi, yang pertama, istilah yang dikenal oleh masyarakat luas bahwa taswib itu adalah ucapan yang dikumandangkan seorang muadzin pada waktu subuh dengan ucapan as-salatu khairu minan naum. Yang kedua, istilah taswib dipakai juga untuk istilah apa? Iqamah atau iqamat. Kemudian yang ketiga tadi pendapat Abu Hanifah yang lemah, yaitu ucapan seorang muadzin
antara adzan dan iqamah waktu subuh, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu pun juga disebut istilah taswib. Namun yang ketiga ini pendapat yang paling lemah. Sehingga ma'asyiral muslimin, pendapat yang paling kuat dan rajih dalam perkara ini bahwa taswib ini yang dikenal adalah ucapan seorang muadzin pada waktu subuh, yaitu ucapan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Taib. Kalau kita sudah paham masalah ini ma'asyiral muslimin, masalah berikutnya yang sering juga dipertanyakan adalah di mana letak bacaan taswib itu? Di mana letak bacaan taswib itu? Apakah pada azan subuh, yakni azan yang kedua, ataukah justru ada azan yang pertama? Karena dalam sholat subuh kadang dikenal ada istilah azan pertama belum masuk waktu sholat, atau azan kedua yang jelas-jelas telah masuk waktu sholat. Di mana letak taswib itu? Kalau melihat zahirnya lafaz ucapan ini, as-salatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur, itu adalah tentu tujuannya adalah untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur agar sholat. Nah, tentunya di sini dibaca kapan? Apakah telah masuk waktu adzan subuh, yakni pada adzan yang kedua, atau pada adzan pertama untuk membangunkan orang agar sholat lail, sholat tahajud sebelum masuk waktu subuh. Taib. Dalam permasalahan ini ma'asyiral muslimin, para ulama kita dari dahulu sudah berselisih pendapat atau berbeda-beda pendapat, ya. Dan dalam masalah fikih kita mengetahui ma'asyiral muslimin, itu hal yang biasa, perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih atau ijtihadiyah dalam masalah fikih, maka ini perkara yang sudah sering terjadi. Karena itu kita pun tidak merasa heran dengannya. Namun yang perlu untuk kita ketahui adalah bagaimana para ulama menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan hujjah ataupun penguat terhadap pendapat-pendapat tersebut. Nah, dalam masalah ini ada dua pendapat yang utama di kalangan para ulama kita, baik yang terdahulu maupun yang terakhir, yang akhir-akhir ini. Di antaranya ma'asyiral muslimin, pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa taswib itu terletak pada azan yang pertama di waktu subuh, yakni sebelum masuknya waktu subuh. Nah, perhatikan, pendapat pertama menyatakan bahwa letak taswib itu adalah pada azan pertama di waktu subuh, yakni sebelum masuknya waktu subuh. Berarti azan subuh ada dua kali. Yang pertama digunakan dengan taswib setelah ucapan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Adapun nanti pendapat yang berikutnya adalah yang selainnya. Taib, itulah taswib yang pertama menurut pendapat yang pertama. Apa dalilnya? Mereka membawakan beberapa dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya sumbernya dari para muadzin Rasulullah SAW. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW ketika di kota Madinah, beliau memiliki dua orang muadzin. Siapa yang tahu siapa muadzin Rasulullah di Madinah? Monggo, Pak. Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum, sahih ya. Nah, di Madinah beliau punya dua orang muadzin, yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Dan biasanya Bilal azan yang pertama, sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum adalah azan yang kedua. Nah, adapun di Mekah, setelah Fatu Mekah, maka beliau pun meletakkan seorang muadzin di sana. Siapa yang tahu siapa namanya? Ada yang tahu siapa nama muadzin Rasulullah di Mekah? Iya, namanya Abu Mahdurah. Abu Mahdurah ini adalah muadzin Rasulullah SAW yang bertugas di kota Mekah, yang menjadi muadzin di Masjidil Haram ketika itu. Nah, disebutkan dalam hadis Abu Mahdurah, ya, muadzin Rasulullah di kota Mekah, beliau pernah mengatakan, sebagian disebutkan dalam riwayat-riwayat yang disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Abu Mahdurah, kuntu u'addinu fi zamanir Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi.
dahulu aku pernah adzan di zaman Nabi SAW untuk adzan salat subuh. Fa idza qultu hayya 'alal falah, apabila aku telah mengucapkan hayya 'alal falah, yakni 2 kali, qultu, maka aku pun mengucapkan as-salatu khairu minan naum, yaitu mengucapkan as-salatu khairu minan naum al-adhanul awal, terutama pada adzan yang pertama. Lihat lafadznya ini ya, lafadznya sangat gamblang dan jelas. Aku adzan pada waktu subuh, dan aku setelah mengucapkan hayya 'alal falah kemudian mengucapkan as-salatu khairu minan naum al-adhanul awal, yaitu pada adzan yang pertama. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nasa'i dalam sunannya, dan yang lain-lain. Namun di dalam hadis ini ada cacatnya atau ada kelemahannya, yaitu di dalamnya ada seorang perawi bernama Abu Sulaiman, dan dia ini adalah rawi yang majhul, tidak dikenal keadaannya oleh para ulama ahli hadis, sehingga adanya rawi yang majhul ini menjadikan cacatnya hadis ini. Hadisnya dhaif atau lemah. Namun hadis ini memiliki jalan-jalan yang lain, juga masih dari Abu Mahdurah radhiyallahu taala anhu, yang juga dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan yang selainnya. Disebutkan di sana dengan lafaz wa idza adantu bil awal minas subhi faqul, atau na'am faqnam, wa idza adanta bil awal minas subhi faqul as-salatu khairu minan naum. Rasulullah bersabda kepada Abu Mahdurah, dan apabila kamu azan yang pertama dari salat subuh, fakul, maka ucapkan olehmu as-salatu khairu minan naum. Ya, ucapan as-salatu khairu minan naum. Perhatikan, lafadznya juga dengan tegas menyatakan pada azan pertama di waktu subuh. Hadis ini dikeluarkan Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan yang lain. Naam, di dalamnya juga ada perawi yang majhul, 2 orang bahkan, sehingga sebagian ulama menyatakan dhaifnya hadis ini. Namun Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala membawakan jalan-jalan yang lainnya lagi, sehingga beliau menyatakan dengan tegas hadis ini sahih, sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam Sahih Abi Dawud nomor 510 sampai 516. Nah, itu dalil yang menguatkan bahwa taswib itu letaknya adalah pada azan pertama di waktu subuh. Dalil lainnya yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang juga dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana fil adanil awwali ba'dal falah as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Kata beliau, dahulu pada adzan pertama setelah mengucapkan hayya 'alal falah, maka muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum 2 kali. Naam, dan hadis ini sanadnya hasan. Kemudian juga persis sebagaimana dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mundir rahimahullah dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan pula, masih dari hadis Ibnu Umar. Rasul dikatakan annahu kana yaqul hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum fil adanil awal marrataini, yakni fis subhi. Dahulu muadzin Rasulullah mengucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kemudian as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum pada azan yang pertama, dibaca 2 kali, yakni pada waktu subuh. Maksudnya azan pertama di waktu subuh dibaca 2 kali, as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, dan hadisnya sanadnya hasan. Nah, ma'asyiral muslimin, masih banyak hadis-hadis yang lainnya, yang intinya berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka sebagian ulama menyatakan bahwa taswib itu letaknya adalah
pada saat azan pertama di waktu subuh. Dan ini adalah pendapat yang dirajihkan diantaranya oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Demikian pula Ibnu Ruslan, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yaitu Tamamul Minnah. Naam, ma'asyiral muslimin, sampai-sampai Imam As-San'ani menyatakan dalam hadis ini tadi terdapat penjelasan adanya takyid, ya ini pembatasan terhadap riwayat yang mutlak. Maksudnya kalau dalam riwayat-riwayat yang disebutkan makna adzan yaitu as-taswib dalam adzan subuh, yang dimaksud adalah adzan yang pertama. Demikian kata beliau. Demikian pula Al-Imam Ibnu Ruslan rahimahullah menyatakan bahwa Ibnu Ghuzaimah mensahihkan riwayat tadi dan menyatakan bahwa pensyariatan adanya taswib hanyalah di adzan pertama fajar, di adzan pertama salat subuh. Karena tujuannya apa adzan ini? Untuk membangunkan orang-orang yang tidur, sedangkan adzan yang kedua untuk pemberitahuan telah masuk waktunya salat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah mengatakan ketika masalah pembahasan puasa, ya, pada saat puasa Ramadan, maka Rasulullah dan para sahabat pernah melaksanakan salat malam di malam hari Ramadan, yaitu salat tarawih di malam-malam hari Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan, la yamna'anna ahadakum au ahadam minkum adhanul bilalin min suhurihi. Hendaknya salah seorang dari kalian jangan menghalangi kalian untuk sahur dengan sebab adanya Bilal. Kenapa? Fa innahu yu'adzinu au yunada bilailin, karena Bilal itu azan ketika masih malam. Liyarji'a qa'imakum wal yunabbiha naimakum. Nah, supaya apa? Supaya orang yang sholat, yang telah selesai sholat malam di masjid, ketika mendengar adanya Bilal, supaya pulang kembali untuk sahur. Dan dengan adzan itu pula tujuannya adalah untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur supaya sahur atau melaksanakan sholat lail. Walaysa ayyaqulal fajra ya awis subha, dan ini bukanlah adzan untuk menunaikan sholat subuh atau sholat fajar, tapi adzan untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur supaya bangun, ataupun orang-orang yang istilahnya orang-orang yang belum sholat supaya segera menunaikan sholatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ini adalah pendapat yang pertama, ya, pendapat yang menyatakan bahwa taswib itu, bacaan taswib as-salatu khairu minan naum itu letaknya adalah pada azan pertama di waktu subuh. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ma'asyiral muslimin, menyatakan bahwa taswib itu letaknya adalah pada azan yang kedua atau azan subuh itu sendiri, yaitu telah masuk waktunya sholat. Mereka berhujjah atau berdalil dengan beberapa hadis juga. Yang pertama adalah hadis Nu'aim bin An-Naham radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kuntu ma'amra'ati fi mirtiha fi ghadatin baridatin. Pada suatu hari aku bersama istriku berada di dalam selimutnya, yaitu waktu tidur, pada suatu pagi hari yang sangat dingin sekali. Jadi beliau mengatakan, suatu hari aku berada bersama istriku dalam satu selimut di pagi hari yang sangat dingin sekali. Fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba terdengar suara azan dari muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati subhi, untuk mengumandangkan azan subuh. Demikian katanya. Falamma sami'tu qultu, maka ketika aku mendengar kumandang azan subuh itu, maka aku pun mengucapkan, lau qala wa man qa'ada fala haraja. Ya, saya pun mengatakan, yaitu dalam hatiku, mudah-mudahan seandainya saja
muadzin tadi selesai adzan, mereka atau dia mengucapkan wa man qa'ada fala haraja. Barang siapa yang duduk di rumahnya, yaitu tidak salat jamaah di masjid karena kondisi hawa yang sangat dingin sekali ketika itu, maka semoga tidak ada dosa baginya. Artinya apa? Nu'aim bin An-Naham ini melihat suasana yang sangat dingin sekali ketika itu, mendengar seruan azan, ya, maka mudah-mudahan muadzin mengatakan wa man qa'ada fala haraja. Barang siapa yang tidak hadir salat jamaah di masjid karena kondisi yang sangat dingin sekali, maka tidak ada dosa baginya. Qala, lantas Nu'aim bin An-Naham ini cerita lagi, falamma qala, maka ketika muadzin mengucapkan dalam adzannya itu as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur, salat lebih baik daripada tidur. Qala, setelah itu muadzin juga mengatakan wa man qa'ada fala haraja. Siapa yang tidak hadir untuk salat jamaah ketika itu, maka tidak ada dosa baginya. Dikarenakan apa? Kondisi yang sangat-sangat dingin sekali, yang betul-betul dingin, ya. Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui di negeri Yaman ataupun di Saudi hawanya sama karena daerah subtropis, beda dengan Indonesia, ya. Indonesia itu kalau panas nggak seberapa, kalau dingin pun juga belum seberapa. Tapi kalau di sana ma'asyiral muslimin, panasnya panas sekali yang menyengat. Kalau musim dingin, dinginnya pun luar biasa. Kita nggak bisa mungkin duduk di masjid seperti ini dengan pakaian seperti ini, ya. Tapi kita harus pakai jaket yang tebal, pakai kaos kaki yang tebal, ya, penutup kepala, wajah, mulut dan sebagainya, saking dinginnya. Dan itu luar biasa dingin. Dan kami sudah mengalami beberapa tahun di sana, sehingga betul-betul dinginnya terasa sekali. Sehingga ke masjid itu, apalagi di malam yang sangat dingin dan gelap, tentu sangat berat bagi seseorang menuju ke masjid. Nah, di sini pun juga demikian. Ketika Nu'aim bin An-Naham menceritakan hadis ini, ya, yaitu waktu itu muadzin, perhatikan di sini lafadznya, muadzin mengamandangkan adzan subuh. Nah, setelah dia mengucapkan as-salatu khairu minan naum, maka dia pun juga berseru man qa'ada fala haraja. Siapa yang tidak hadir untuk sholat subuh ketika itu karena kondisi yang sangat dingin, maka tidak ada dosa baginya. Artinya diberikan rukhsah untuk tetap sholat namun di rumah, ya, dikarenakan kondisi yang sangat dingin, sebagaimana halnya jika terjadi hujan yang sangat lebat. Nah, syahidnya hadis ini ma'asyiral muslimin, yaitu dalil yang menunjukkan bahwa iya, ketika azan subuh itu maka muadzin mengumandangkan as-salatu khairu minan naum. Berarti menunjukkan apa? Bahwa ucapan taswib, yakni as-salatu khairu minan naum, terletak pada azan subuh itu sendiri atau pada azan yang kedua istilahnya, ya. Nah, dan hadis ini dikeluarkan Al-Baihaqi dalam sunannya, namun hadisnya dhaif karena terputusnya sanad-sanadnya. Di dalam hadis itu ada perawi bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, ya, yang mana dia tidak pernah berjumpa dengan Nu'aim bin An-Naham yang sumber daripada riwayat hadis ini, ya, karena jaraknya yang sangat jauh, di mana ketika Nu'aim bin Naham telah meninggal baru sekitar 30 tahun kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi baru lahir, sehingga kalau disebutkan menunjukkan bahwasannya tidak ada hubungan alias terputus sanadnya antara Muhammad bin Ibrahim dengan Nu'aim bin An-Naham rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga dengan terputusnya sanad ini menunjukkan hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Hanya saja ada riwayat lain yang juga dari Nu'aim bin An-Naham ini dari jalan-jalan yang lain, namun dengan sanad yang sahih, yang dikeluarkan al-Imam Ibnu Abi Asim dalam Al-Ahad wal Mathani, demikian pula Al-Hakim dalam Mustadrak dan yang lain dengan sanad-sanad yang sahih, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad. Disebutkan di sana dengan lafaz adzana muadzzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin fiha burdun. Muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adzan pada satu malam yang sangat dingin sekali,
yaitu pada pagi hari subuh. Wa ana tahta lihafi, kata Nu'aim bin An-Naham, ketika itu aku berada di bawah selimutku saking dinginnya. Fatamannaitu an yalqiyallahu ala lisanihi wala kharaja, maka aku pun berangan-angan atau berharap agar Allah ya melemparkan di pada lesannya muadzin itu, atau Allah memberikan ilham kepada seseorang muadzin tersebut di lesannya supaya mengucapkan wala harat, tidak ada dosa, yakni bagi orang yang tidak hadir di masjid karena saking dinginnya. Wa qala, ternyata betul muadzin Rasulullah setelah azan dia mengucapkan wala kharaja, tidak ada dosa bagi orang yang tidak hadir untuk sholat jamaah ketika itu karena saking dinginnya. Wallahu alam. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, hadis ini sahih sebagaimana disebutkan tadi. Sehingga hadis ini sebagai penguat terhadap hadis yang sebelumnya, ya, sehingga bisa dijadikan hujjah atau dalil. Sehingga zahirnya hadis menunjukkan bahwa taswib itu dibaca oleh muadzin Nabi ketika sholat subuh atau telah masuk waktu subuh dan telah masuk waktu sholat. Sampai-sampai dikatakan orang yang mau sholat saking beratnya dia berharap supaya, ya, muadzin Rasulullah mengatakan siapa yang duduk di rumahnya alias tidak hadir di masjid maka tidak ada dosa baginya karena kondisi hawa yang sangat-sangat dingin ketika itu. Wallahu a'lam. Kemudian dalil lainnya yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi dan yang lain dengan sanad-sanad yang sahih. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, minas sunnati idza qala al-muadzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairu minan naum. Termasuk dari sunnah, yakni dari tuntunan Rasulullah SAW, idza qala al-muadzinu fil fajri, perhatikan, apabila seorang muadzin mengucapkan dalam adzan salat subuhnya hayya 'alal falah, yaitu setelah ucapan hayya 'alal falah, qala, hendaknya dia mengucapkan as-salatu khairu minan naum, ya. Nah, dan hadisnya sahih. Artinya apa? Kata Anas bin Malik bahwasanya termasuk sunnahnya Rasulullah, termasuk sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ucapan seorang muadzin di dalam adzan salat fajar atau salat subuh. Perhatikan di sini lafadznya, adzan salat subuh, ya. Setelah mengucapkan hayya 'alal falah, maka hendaknya dia ucapkan as-salatu khairu minan naum dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, dalil-dalil ini semua adalah menunjukkan dalil atau hujjah dari pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa taswib itu letaknya adalah pada adzan yang kedua atau adzan subuh itu sendiri. Dan pendapat yang kedua ini ma'asyiral muslimin, pendapat yang dirojihkan oleh Lajnah Ad-Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika itu dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah pada soal jawab nomor 1396 dan 2678. Demikian pula pendapat ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti' atau juga dalam Majmu' Fatawa beliau. Sehingga ma'asyiral muslimin, perhatikan baik-baik, ya, dari dua pendapat ini kita tahu ternyata permasalahan taswib, permasalahan pengucapan as-salatu khairu minan naum pada azan subuh ini, nah, sejak zaman dahulu para ulama kita sudah berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan dibaca pada azan yang pertama dan yang lain mengatakan pada azan yang kedua, dan dalil-dalilnya sama-sama kuatnya, sama-sama kuatnya. Nah, dan pendapat yang kedua ini pula yang dirojihkan oleh guru kami di Yaman ketika itu, yaitu Syekh Muhammad bin Hizam hafizallah dalam pelajaran kitab Fathul Alam Syarah Bulughul Maram. Nah, dan pendapat yang kedua ini ma'asyiral muslimin yang menyatakan bahwa taswib itu ada pada adzan yang kedua atau pada adzan subuh, mereka juga membantah atau menjawab pendapat yang pertama yang mengatakan adzan itu atau taswib itu pada adzan yang pertama.
Mereka mengatakan bahwa dalil-dalil yang menjelaskan bahwa taswib ada pada azan awal, azan yang pertama, itu mempunyai beberapa kemungkinan makna, kata mereka. Kemungkinan yang pertama, yang dimaksud dengan azan yang pertama itu adalah azan subuh itu sendiri, kata beliau, kata pendapat yang kedua. Alasannya karena sholat subuh adalah sholat pertama yang dilakukan oleh seseorang di siang hari atau ketika seseorang setelah bangun dari tidur. Maka setelah bangun dari tidur sepanjang hari ini, sholat yang pertama dilakukan apa? Sholat subuh. Yang kedua nanti duhur, yang ketiga asar, maghrib sampai isya. Begitu. Maka dikatakan azan yang pertama, yaitu maksudnya adalah azan subuh itu sendiri. Karena yang dimaksud di sini adalah yaitu sholat subuh sebagai sholat yang pertama dilakukan seseorang ya di siang hari atau setelah bangun dari tidur malamnya. Itu alasan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, yang dimaksud adzan pertama dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh pendapat pertama tadi adalah adzan ketika benar-benar telah masuk waktu sholat subuh. Itu yang kedua, alasan yang kedua. Yakni maksudnya jika ditinjau dari keberadaan qomat sebagai juga adzan yang kedua, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, baina kulli adzanaini salatun, di antara tiap-tiap dua adzan ada salat sunnah. Di antara tiap-tiap dua adzan, maksudnya dua adzan ini apa? Adzan dan iqamah. Sehingga iqamah sendiri diistilahkan dengan adzan juga, kata Rasulullah. Di antara dua adzan, di antara tiap-tiap dua adzan ada salat sunnah. Berarti setiap kali ada adzan, kemudian jarak antara adzan dan iqamah, maka boleh salat sunnah. Ya, naam. Maka di sini barakallahu fikum ma'asyiral muslimin menunjukkan bahwa iqamat itu pun sering juga diistilahkan dengan adzan. Ya, naam. Oleh karena itu yang dimaksud dengan adzan pertama di sini maksudnya adalah adzan subuh atau adzan yang telah benar-benar memasuki waktu subuh. Itu alasan yang kedua, dan alasan ini dikuatkan oleh perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa yang dimaksud di sini adalah adzan yang kedua, yaitu adzan ketika telah masuk waktu subuh. Atau kemungkinan ketiga, yang dimaksud dengan adzan yang pertama ini adalah benar-benar adzan yang pertama sebelum masuk waktu subuh, sebagaimana pendapat yang pertama tadi. Tetapi dari tiga kemungkinan tadi, istilah adzan yang pertama menurut pendapat yang kedua, yaitu yang paling kuat adalah adzan ketika benar-benar telah masuk waktu subuh, bukan adzan yang pertama yang belum masuk waktu subuh. Alasannya istilah adzan dalam pengertian yang sudah maklum itu adalah seruan untuk sholat yang tidaklah adzan dikumandangkan kecuali telah benar-benar masuk waktu sholat. Sedangkan adzan yang pertama itu apa? Bukan masuk waktu sholat, ya, bukan telah masuk waktu sholat, sehingga hal itu tidak sesuai. Sehingga yang sahih kata betul pendapat yang kedua adalah taswib itu letaknya pada adzan yang kedua itu sendiri, yaitu adzan subuh. Begitu. Inilah yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti' ketika membantah pendapat yang pertama tadi. Ya, bahkan pendapat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minah sampai beliau mengatakan bahwa taswib yang dilakukan pada adzan subuh atau adzan yang kedua itu bid'ah. Namun dibantah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala perkataan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, itu hal yang biasa ma'asyiral muslimin dalam bantah-bantahan dalam permasalahan ijtihadiyah. Namun ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan dohirnya hadis dan yang lainnya, maka pendapat yang kedua tadi dengan alasan-alasannya tadi pun juga bisa dibantah lagi. Ya, bantahannya diantaranya bahwa lafaz-lafaz azan dalam bahasa Arab itu hukum asalnya harus dipahami menurut dohirnya, ya, kata tersebut tidak boleh dimaknai dengan perkataan makna yang lain, ya, yang tidak sesuai dengan dohirnya. Karena kalau tidak demikian, bila ada dalil lantas dibuat makna-makna yang lain betapa banyaknya, ya, hadis-hadis yang kemudian nanti enggak dipakai
karena alasannya maknanya tidak demikian, maknanya tidak begitu dan seterusnya. Adapun pendapat yang mengatakan tadi bahwa iqamah juga disebut dengan istilah adzan, sehingga adzan yang pertama yang dimaksud dalam hadis yaitu adzan waktu subuh itu sendiri telah masuk waktu sholat, itu adzan pertama yaitu adzan subuh. Kemudian yang kedua adalah iqamat, itu istilah pendapat yang kedua tadi. Maka ini pun dibantah, ya, istilah iqamah betul demikian, namun istilah iqamah disebut dengan sebagai adzan karena memang disebutkan dalam permasalahan tertentu. Namun dalam masalah taswib ketika adzan subuh, ya, ini harus dipahami adzan pertama itu dengan secara zahirnya, tidak boleh dipalingkan maknanya kepada makna-makna yang lain. Sehingga barakallahu fikum, adzan yang pertama itu perlu diketahui diadakan bukan untuk masuknya sholat subuh atau untuk mengerjakan sholat subuh, namun adzan yang pertama itu tujuannya adalah untuk membangunkan orang yang masih tidur agar sholat lail atau sholat tahajud, atau orang yang mau berpuasa maka hendaknya dia sahur. Adapun orang yang sudah sholat lail sepanjang malam itu bisa beristirahat dengannya, seperti disebutkan dalam hadis yang lain, liyuqidhan naimu wa yarji'ul qaim. Ya, dengan adzan yang pertama itu tujuannya adalah agar orang yang tidur menjadi bangun dan orang yang sudah sholat lail bisa pulang ke rumahnya untuk istirahat. Sebenarnya juga disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, la yamna'anna ahadakum au ahada minkum adanu bilalin min suhurihi. Hendaknya salah seorang dari kalian jangan tercegah untuk sahur, jangan tercegah untuk melakukan sahur dengan sebab mendengar adanya Bilal untuk, ya, karena apa? Fa innahu yu'adzinu au yunadi bi lailin, karena Bilal itu adzan ketika masih malam hari, masih malam, belum masuk waktu subuh. Liyarji'a qaimakum wal yunabbiha naimakum, agar orang yang sholat malam untuk pulang ke rumahnya segera sahur, dan orang yang masih tidur supaya segera bangun melaksanakan sahur ataupun sholat lail. Walaysa ayakula al-fajr ay-subah, dan ini tidak dikatakan adzan subuh atau adzan fajar, tapi adzan untuk membangunkan orang yang sholat, orang yang masih tidur agar sholat lail dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin, dari pendapat-pendapat ini tadi wallahu a'lam bissawab, kalau kami sendiri lebih menguatkan pendapat yang pertama, bahwa taswib itu yang tepat adalah dibaca pada waktu azan pertama sebelum masuk waktu subuh, yaitu untuk membangunkan orang-orang agar sholat lail atau yang mau berpuasa agar sahur dan seterusnya, ya. Nah, karena dohirnya hadis-hadis menunjukkan seperti itu, dan dohirnya hadis nggak bisa dipalingkan kepada makna yang lain. Kalau dikatakan adzan yang pertama, ya pertama, berarti ada adzan yang kedua, di mana di masa lalu ada muadzin Rasulullah di Madinah ada dua, yaitu Bilal adzan yang pertama, kemudian Abdullah bin Maktum pada adzan yang kedua. Di sana tidak ada riwayat-riwayat hadis dari Abdullah bin Maktum yang mengatakan bahwa dia mengucapkan as-salatu khairu minan naum pada adzan yang kedua yang dia lakukan. Yang ada dalam riwayat-riwayat yang lain dari Abu Mahdurah dan seterusnya. Nah, meskipun demikian, ma'asyiral muslimin, bagi kami jika menguatkan pendapat yang pertama ini tidak berarti bahwa orang yang melakukan tasbih pada adzan kedua dianggap bid'ah, itu tidak tepat, ya. Karena ini masalah ijtihadiyah, masalah ijtihadiyah dalam perkara fikih, sehingga tidak ada masalah karena masing-masing telah berusaha keras memahami dalil-dalil yang ada sehingga disimpulkan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu dulu, sejak zaman dahulu di pondok kami, baik di Yaman maupun di Indonesia yang ada, maka selalu menerapkan ini, adzan yang pertama dan adzan yang kedua di waktu subuh. Yang pertama kira-kira jaraknya setengah jam atau paling lama 1 jam, supaya orang-orang atau santri-santri bangun salat lail atau menghafal Quran sebelum masuk waktu subuh dan seterusnya. Dan itu pula yang kita lakukan di Yaman sampai hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Namun sekali lagi, jika kita menguatkan pendapat ini bukan berarti pendapat yang kedua bid'ah, tidak. Ya, sekali lagi para ulama yang berpendapat seperti ini pun banyak.
Syekh Utsaimin menegaskan dengan sangat keras dalam kitab Syarhul Mumti' bantahan terhadap orang yang mengatakan ini bid'ah. Tidak, tapi juga termasuk sunnah. Silakan mau yang mengambil ini dan itu juga tidak ada masalah, sehingga tidak perlu ribut. Silakan yang mau mengambil ini dan itu tidak masalah. Sehingga yang adzan kedua dengan lafaz taswib juga boleh. Adapun yang lebih sesuai sunnah menurut kami adalah jika adzan yang pertama dengan taswib, yang kedua tanpa taswib. Wallahu a'lamu bissawab. Taib, ma'asyiral muslimin, inilah pembahasan ringkas yang bisa disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari sebagian jamaah yang disampaikan pada kami, dan itulah yang bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Taib. Demikian, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan masalah ini atau yang lain, tafadhal, barakallahu fiik. Nggih. Ada yang mau adzan itu pakai tulisan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Yahya. Baik. Iya, barakallahu fiikum. Ada pertanyaan. Ketika mau menjelang azan atau ketika mau melafadzkan azan, maka bersolawat lebih dahulu. Taib, ma'asyiral muslimin, tidak dipungkiri bahwa bersolawat kepada Nabi SAW memiliki fadilah atau keutamaan yang besar. Bahkan ini perintah yang diperintahkan Allah Ta'ala dan juga Rasulnya SAW. Sebab dalam hadis, dalam ayat Quran Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya, karena itu Allah mengatakan, ya, wahai orang beriman, maka bersolawatlah kalian dan ucapkan salam kepada Nabi SAW. Maka berdasarkan ayat yang mulia ini menunjukkan disyariatkan kita untuk bersolawat pada Nabi. Dan Rasulullah menjelaskan pada kita dalam banyak hadisnya mengenai keutamaan orang yang bersolawat banyak sekali. Ya, nah, termasuk diantaranya kelak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat. Akan tetapi Rasulullah juga menjelaskan pada kita di mana letaknya bacaan salawat itu dibaca. Ya, intinya dibaca kapan saja itu boleh. Termasuk diantaranya ketika orang hendak berdoa mohon kepada Allah, maka adabnya diantaranya adalah pertama memuji dan menyanjung Allah. Yang kedua bersalawat kepada Nabi, baru berdoa. Di sana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwa setiap doa itu terhijabi, tidak dikabulkan Allah sampai seseorang hendaknya memulai dulu dengan salawat kepada Nabi SAW. Itu menunjukkan anjuran untuk sebelum berdoa untuk bersalawat, menunjukkan tempatnya di situ. Atau ketika dalam sholat kita juga bersalawat, dalam yang lainnya juga begitu. Namun tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa ketika muadzin hendak mengumandangkan azan, lantas dia bersolawat lebih dahulu atau membacakan dzikir-dzikir yang lain. Ya, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan hal itu. Muadzin Rasulullah setiap kali hendak adzan langsung mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya. Ya, tidak ada tambahan-tambahan lain, ya, sebelum atau sesudah adzan. Langsung diserukan kumandang adzan tersebut tanpa menambah-nambahinya. Maka menambahinya dengan sholawat atau dzikir-dzikir atau bacaan doa yang lain, ini adalah perkara bid'ah dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, karena termasuk menambah lafadz adzan, ya, menambah lafadz adzan, apalagi dengan pakai mic, gitu Pak, pakai suara keras, Allahumma sholli ala Muhammadin, dan seterusnya panjang. Baru setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah tambahan-tambahan yang tidak ada contoh dari ajaran Nabi SAW. Nanten Pak, ya? Dan Rasulullah menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak amalannya. Nah, begitu. Meskipun tujuannya bagus, meskipun niatnya baik, ya kan? Baca salawat itu bagus, no, betul Pak? Bagus. Tetapi karena diletakkan untuk menambah-nambahi ibadah, khususnya ketika adzan, maka tidak boleh seperti itu, ya. Karena kalau itu baik, maka Rasulullah dan para sahabat tentu akan mengamalkannya, ya, dan juga para generasi terbaik juga melakukannya. Namun tidak ada yang mengamalkan
karena memang bukan ajaran Rasulullah SAW, sehingga tidak perlu menambah-nambahi. Bahkan ada pula ketika orang mau sholat juga begitu. Saya pernah melihat seorang imam di masjid mau takbiratul ihram ini loh, masih baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, tambah lagi qul a'udzu birabbin nas, tuwa bari ngono niati usolli fardhu, begitu itu langsung Allahu akbar, begitu dawa nih ya. Nah, seperti ini enggak ada contohnya. Wallahu a'lam. Lagi Pak, barakallahu fikum. Nah, ya, ya, ya. Iya, setelah azan kita berdoa, boleh enggak dengan angkat tangan atau tidak angkat tangan? Demikian pula ketika selesai wudhu atau selesai yang lainnya. Secara asal, barakallahu fikum, tidak ada masalah berdoa apapun dengan angkat tangan ataupun tidak mengangkat tangan. Ya, karena makna hadis secara umum menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala malu terhadap hambanya apabila dia telah mengangkat kedua tangannya, lantas ketika dia turunkan tangannya, doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah malu yang demikian. Allah malu kepada seorang hamba yang dia berdoa sambil mengangkat tangan kepada Allah, menunjukkan hajatnya, menunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Lantas selesai berdoa, dia turunkan tangannya dalam keadaan doanya belum dikabulkan Allah. Maka dalam hal ini Allah malu. Itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa berdoa dengan mengangkat kedua tangan termasuk salah satu wasilah atau sarana untuk mendapatkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada masalah antum berdoa dengan angkat tangan atau tidak angkat tangan juga tidak mengapa ya. Wallahu alam bissawab. Nah, termasuk mungkin ketika berdoa mendoakan seseorang, mendoakan orang lain atau keluarga, atau ketika setelah azan, setelah komentar begitu, wallahu alam. Namun kalau terus menerus mengangkat tangan ini enggak ada contoh ya, termasuk berdoa setelah selesai sholat ya, terus menerus mengangkat tangan tidak ada contoh ya. Kadang mengangkat tangan, kadang tidak masalah. Wallahu alam bissawab. Nah, jelas begitu. Barakallahu fiik. Mengaminkan doa ketika apa? Iya, ngaminkan, tidak ada masalah. Iya, termasuk berdoa. Kalau ada orang berdoa, mendoakan kita, kita mengaminkan. Terserah mau angkat tangan, enggak angkat tangan juga tidak mengapa. Insya Allah kalau kita khusyuk benar-benar memohon kepada Allah pengabulan doa, maka akan dikabulkan Allah Ta'ala ya. Yang jelas para ulama menjelaskan di antara adab berdoa yang dianjurkan mengangkat tangan, karena mengangkat tangan itu adalah termasuk sebab untuk mendapatkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam hadis tadi. Allah malu apabila seorang hamba berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, lantas dia turunkan tangannya dalam keadaan doanya tidak dikabulkan. Yang demikian Allah malu. Wallahu alam. Berarti apa? Menunjukkan pasti dan pasti akan dikabulkan jika tentunya memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Seperti itu. Nah, ada yang lain? Ya. Baik, barakallahu fikum. Kalau melihat tentang masalah doa setelah adzan, apakah muadzin juga dianjurkan dan disunahkan berdoa ataukah khusus untuk orang yang mendengarnya? Dohirnya hadis menunjukkan apabila seorang muadzin adzan, hendaknya kamu ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, dan setelah itu hendaknya kamu berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya dari doa setelah azan. Dohirnya hadis menunjukkan bahwa perintah ini secara khusus bagi orang yang mendengar azan ya, karena dohirnya mengatakan apabila kamu mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkan persis seperti yang diucapkan muadzin, kecuali hayya ala sholah dan hayya al falah kita jawab dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Dan ketika selesai muadzin dari adanya, kamu ucapkan doa Allahumma rabba hadi da'wati tammah dan seterusnya. Ini kata Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab beliau yaitu Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa
perintah ini dohirnya menunjukkan yang diperintah adalah untuk orang yang mendengar azan, bukan muadzin. Paham ya? Sehingga bagi muadzin ya tidak perlu kemudian setelah azan dia berdoa apalagi dengan pakai mic suara keras, Allahumma robba hadi da'wati tammah dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini kata Syekh Salim bid'ah, tidak boleh begitu ya. Taib. Jadi yang disunahkan untuk mendengar atau menjawab dan berdoa khususnya bagi muadzin, melihat dohirnya hadis seperti itu kata beliau, wallahu a'lam. Ya, sehingga bagi muadzin tidak, kecuali kalau mungkin dibaca pelan atau dibaca sendiri tidak, mungkin tidak masalah. Wallahu a'lam. Silakan. Apa? Yang keras, Pak? Iya, gimana, Pak? Ucapan Umar. Salat setelah wudhu Bilal. Baik, barakallahu fikum. Iya, ini syubhat ya. Ada sebagian orang atau dai yang mengatakan bahwa sahabat pun juga membuat bid'ah. Iya kan? Dan itu boleh katanya. Dia berdalil dengan perbuatannya Bilal yang katanya setiap kali selesai dari wudhu maka beliau sholat 2 rakaat. Setiap kali selesai wudhu sholat 2 rakaat. Dan inilah yang menyebabkan kata Rasulullah beliau pernah mendengar suara terompah atau sandalnya Bilal itu di surga. Kan begitu. Ketika ditanya amalan apa yang kamu kerjakan secara khusus wahai Bilal, beliau mengatakan saya tidak punya amalan apapun wahai Rasulullah kecuali setiap kali saya berwudhu maka saya sholat 2 rakaat dengannya, dan Rasulullah menyetujuinya. Perhatikan baik-baik, Rasulullah menyetujui apa yang diperbuat Bilal. Ini bukan bid'ah, Pak ya. Perhatikan baik-baik, yang disebut dengan bid'ah ini perkara yang menyelisih sunnah. Bid'ah itu perkara yang dibuat-buat, diada-adakan untuk menyelisih sunnahnya Rasulullah ya. Nah, tetapi dengan niat ibadah, tetapi nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya, itu namanya bid'ah. Adapun lawannya adalah sunnah, sesuatu yang berasal dari ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Dan ingat baik-baik bahwa sunnah Rasulullah ada 3 macam ya. Pertama, sunnah qauliyah, sunnah Rasulullah yang berupa sabda atau ucapan Rasulullah. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi ya. Apa saja yang disabdakan Nabi atau yang diperbuat Nabi, itulah sunnah. Paham ya? Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Takrir artinya persetujuan ya, persetujuan Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat dan dilakukan oleh para sahabatnya. Jika Rasulullah setuju, maka berarti termasuk sunnah. Kalau Rasulullah nggak setuju, pasti Rasulullah melarang dan tidak boleh dilakukan, berarti bukan termasuk sunnah. Jelas ya? Nah, sedangkan perbuatan Bilal tadi disetujui Rasulullah apa tidak? Disetujui Rasulullah, berarti bid'ah atau bukan? Bukan. Maka disinilah kelirunya sebagian dai yang salah paham terhadap dalil-dalil semacam ini, sehingga dikatakan, lihat ini Bilal bikin acara sendiri, bikin ibadah sendiri, Rasulullah tidak ngajarkan kok, terus dia diperbuat, tapi dia dapat pahala karena amalannya, berarti membuat bid'ah itu boleh. Begitu ya. Ini kan berarti apa? Orang nggak paham dalil. Begitu ya. Padahal Rasulullah mengizinkan Bilal, membolehkan Bilal, bahkan menyetujui perbuatan Bilal, menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut, bahkan termasuk juga bagian dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Pak? Nah, sehingga terbantahlah ucapan orang-orang yang buat bid'ah tadi, lalu berdalih dengan perkataan dan perbuatan sahabat yang dibikin-bikin. Nah, ini enggak, memang asalnya mungkin diamalkan oleh dia, tapi Bilal mengamalkan seperti itu bukan tanpa dalil, Pak. Bilal mengamalkan seperti itu bukan tanpa dalil dan bukan karya dia sendiri, tapi ada hadis Rasulullah yang lain yang menjelaskannya. Apa itu? Hadis dalam riwayat Utsman radhiyallahu taala anhu, ketika menjelaskan tentang apa? Wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ketika Utsman mencontohkan wudhunya Rasulullah, dia minta dibawakan air wudhu, lantas dia mempraktekkan wudhunya Rasulullah. Setelah itu beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa berwudhu seperti wudhuku ini, cara wudhuku ini, ya, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, ya, maka pasti sholatnya itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti perbuatan Bilal ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Ya, sehingga beliau tidak mengada-ada sendiri atau membuat-buat bid'ah sendiri, itu asalnya. Ya, hanya saja perbuatan beliau yang rutin terus-menerus seperti itu. Tiap kali wudhu dia sholat 2 rakaat, tiap 2 rakaat, ya, maka dengan sebab amalan seperti inilah Allah mengangkat derajatnya dan beliau kelak menjadi calon penghuni surga. Begitu, sehingga ini bukan bid'ah, sehingga keliru betul orang yang memahami hal ini bahwasanya Bilal membuat-buat cara sendiri dalam ibadah atau membuat bid'ah itu boleh. Wallahu alam, ini adalah keliru karena Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Begitu, wallahu alam. Jelas nggih? Sampun, waktunya habis ini kira-kira. Ya, nanti tanyanya setelah ini, nanti di luar ini. Barakallahu fikum. Ini dulu ma'asyiral muslimin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum.